Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, ketemu lagi konten edukasi tentang perkandangan. Saya akan buat kandang, review kandang, karena beberapa kandang sudah lapuk, hanya 1-2 tahun ini sudah pada rusak, banyak domba yang keluar, jebol. Akhirnya saya buat lagi kandang yang lebih kokoh. Nah, ini kandangnya baru selesai dan belum diisi karena membereskan dulu alas kandang supaya lebih mudah dibersihkan gitu ya. Ini judul konten kandang domba Garut pejantan yang lebih kokoh, ukurannya berapa. Nih kita lihat, ini kayu-kayunya kayu-kayu keras. Mau kayu jenis apa yang penting keras. Kalau albasiah atau yang lainnya itu jelek ya, tidak terlalu keras. Ini ketebalan tiang, dilihat dulu. Kita review dari ketebalan tiang atau ukuran kandang dulu. Ini serba sendiri, jadi ini biar jelas. Nah, jadi 1 meter ya, lebar kandang itu 1 meter lebar kandang. Kemudian dari panjang kandang, 1 meter 20 ya, 1 meter 20. Kemudian tinggi kandang, tinggi 1,5 meter ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi 1 kali 1,2 1,5 tinggi. Kenapa ini sangat tinggi? Karena dari pengalaman dari sana ada yang bisa loncat. Kemudian tiang ini ukurannya adalah paling lebar. Biasa menggunakan 10, ini 12 cm bersih ya. Bersih. Jadi kotornya ini 13-14, setelah disugu ini menjadi 12, pasagi 12. Ini juga sama ke pinggirnya. Ya. Ini 13. Ya, ada yang bersih 12, ada yang 13, ini 13 cm, jadi kotornya 14 cm, ini jadi 13 cm. Oh, 13 pemirsa. Salah lihat ya, 13. Itu jadi lebar tiang-tiangnya pasagi 13-14 cm ini. Kalau ini agak tipis karena ini di atas hanya sebagai pengunci saja. Nih. Ini kan dibobok masuk sini jadi dikunci. Ini 10 cm yang atas. Tiang ini semuanya 13,5 malahan ini. Ya, ini pasagian 13-14. Kemudian metode dalam, nah yang bagian dalam ini. Nah, ini yang bagian dalam. Ini dibobok ya. Nah, ini jadi dibobok. Tidak dijepit seperti ini. Ini yang celaka ini saya, si Panda, saya masih Hanoman di Aradu dan lain sebagainya. Ini cuma dijepit saja. Nih. Terus tuh cuma dijepit begini. Jadi ininya tidak masuk, papan-papannya tidak masuk, cuma dijepit. Dan ini ketika ini jebol, ini jepitan ini patah karena ininya ditengar, ya udah masuk sendiri, hancur tuh, akhirnya diaradu seperti ini. Ini bekas kemarin berantem lagi si Panda, jebol lagi tuh seharian, ininya jebol. Makanya saya buat lagi kandang yang dibobok seperti ini, yang kandang saya dulu. Ini kandang-kandang dulu ini dibobok, di bolongan tiang-tiangnya, kemudian papannya masuk, bukan dijepit seperti yang itu, semua dijepit. Kalau ini dibobok.
Jadi masuk tuh. Tuh masuk. Dan tebalnya kalau itu kan jenis kayunya juga minim, spek jelek. Terus tebalnya juga tipis, itu cuma 2,5 cm. Ini 4 cm pemirsa. Kalau ini 4 cm. Dari mulai ini 4 sentian. Tuh. 4 sentian. Kemudian papan ini juga sama 4 cm. Ketebalan papan ini 4 cm. Kalau itu kan 2,5 malahan itu. Yang dari ini saya buat sendiri. Ternyata dengan buat sendiri itu bisa memilih kualitas kayu yang lebih bagus. Kemudian ternyata efisiensi biayanya sama dengan yang beli. Tuh beli harga segitu. Dan ini juga sama. Harganya segitu. Dan lebar ini bahkan lebih lebar tuh. Balok-balok kita menggunakan kayu yang sudah tua, yang sudah lebar tuh. Sampai ini lebar papan sampai 35 cm. Lebar papan lebih lebar. Jadi cuma 1, 2, 3 papan nih. 1,5 cuma 3 papan. Ini hanya penyangga saja. Ini kan sampai segini. Tuh. Itu kemudian. Nah ini yang penting. Ini sistem kunci. Ini sistem kunci. Jadi ininya dikunci, harusnya ini dibor. Ini dikunci, ini dicatok. Tuh. Catok. Sistem penguncian. Ini tinggal pakai slot. Ini ke pinggir ke sini, membukanya sama. Kemudian alasnya adalah bahasnya arah bambu itu ke sini, karena kalau domba nanti lagi menghadap ke sana, ini kan nojerna jadi terhalang oleh ini, bukan arah ke sana, tapi arahnya memotong. Nah, gitu. Kemudian ini papan-papan biasa seperti ini kan sebagai aksesoris dan untuk lebih memperkuat memperkuat ini seseg. Ini kagoyang-goyangkan tuh. Jauh yang itu. Nah, kemudian sekarang saya review ininya yang penting. Nah, ini pamakanan. Tinggi dari leher ini ke bawah ke alas ini ke bahas itu tingginya kita colok. Berapa nih? 50 cm pemirsa. cm. Ini tingginya ya 50 cm. Jadi dari bahas sini ke leher ini 50 cm. Kemudian lebar papan ini 4 cm karena 4 cm lebarnya. Kemudian tebalnya. Kemudian lebarnya ini kaitkan. Oh, 30 cm pemirsa. Jadi papan ini ke bawah ini 30 cm. Nah, kemudian lebar dari ini ke sini nih. 26, 27. Jadi 50 aja diambil. Ini nih. Ini sekitar 25, 30 boleh. Pamakanan harus besar begini supaya marab rumput diawur-awur. Kemudian lebar dari sini ke sini. Seperti tadi, lebar dari tengah sini ke sini 1 meter. Ini papan ini berapa nih lebarnya?
25 sentian. Ini sudah di suhu dan ini kotornya 25 cm. Ini ada lekukan. Ini panjang depan 45, pemakanan bagian tempat makan bagian atas 45. Kalau ini adalah 35. Lebar bawah 35. Ini luas lebar ini ke sini 45. Kalau ini mah ya sesuai pasti dengan ini 1 meteran. Tuh ini kan bagian dalamnya 90. Tuh gitu pemirsa, hanya segitu. Ini akan lebih kokoh dan keuntungan kita buat sendiri. Silahkan lihat ini ukuran-ukuran yang saya review, kemudian ketebalannya dan lain sebagainya. Mending kita buat sendiri kalau banyak kayu, karena akan memilih kualitas kayu yang terbagus, yang terbaik. Kemudian kayu yang tua, kayu yang kering, yang bukan kayu yang basah. Kalau yang basah pareot. Ya, setelah pareot mah lalocotan, saroplok, paburantak, ditengar belum setahun belum apa, kandang udah reot. Itu pemirsa, saya review kandang khusus pejantan dogar. Ini mau ukurannya ideal 1 meter, kemudian 1,20 meter, 1,5 meter tingginya. Ini ideal untuk semua jenis pejantan. Mau kelas A 50-60 bobotnya, mau kelas B yang 60-70 bobotnya, atau yang 70 ke atas kelas A, semuanya bisa masuk, ideal. Jangan sekali-kali dijepit begini. Ya, diulang. Saya jangan sekali-kali dijepit begini. Pengalamannya ini jebol. Salam ngarit, pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Salam beternak, bangga beternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.